Pernah kebayang nggak kalau nasihat-nasihat hidup paling penting itu ternyata bisa dirangkum cuma dalam dua baris kalimat aja? Kayaknya nggak mungkin ya. Tapi, hari ini kita bakal kenalan sama sebuah bentuk puisi kuno yang bisa melakukan persis hal itu dengan cara yang dalam dan indah banget. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Simpel kan? Langsung ke intinya. Dan bener banget. Nah, pesan-pesan kayak ginilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Pertanyaan ini nih yang membawa kita langsung ke jantung konsep gurindam. Ini adalah sebuah bentuk puisi tradisional Melayu yang memang sengaja dibuat untuk itu, menyampaikan kebijaksanaan yang mendalam dengan cara yang paling ringkas dan efisien. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin gurindam ini begitu spesial? Ini jelas bukan sekedar sajak biasa loh. Yuk kita bedah lebih dalam. Anggap aja gurindam ini kayak kapsul waktu. Isinya nasihat-nasihat abadi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intinya begini, setiap gurindam itu udah satu paket lengkap. Baris pertama itu biasanya nunjukin sebuah kondisi atau sebab, terus baris kedua langsung ngasih tahu konsekuensi atau akibatnya. Wah, ini formula yang jenius banget sih untuk menyampaikan pesan moral. Nah, yang menarik, gurindam ini ternyata bisa kita kelompokkan berdasarkan tujuannya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu dari dalam diri kita. Ada gurindam yang fungsinya itu kayak kompas batin, yang jadi panduan buat dunia internal kita, iman dan juga karakter kita. Oke, di kategori ini ada dua jenis utama. Pertama, gurindam religius yang ngatur hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kedua, ada gurindam moral yang fokusnya ngebentuk budi pekerti kita. Kita lihat satu-satu ya. Nah, contoh yang satu ini dalam banget. Gurindam religius ini ngingetin kita soal kerendahan hati dan dari mana sumber kemakmuran yang sejati itu datang. Ini tuh semacam pengingat spiritual yang dikemas dengan sangat indah. Jadi, bisa kita lihat di sini kan, kuncinya itu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Gurindam religius tuh langsung nembak ke inti keimanan kita. Dia nggak cuma ngelarang kita sombong, tapi juga ngingetin dari mana semua berkah itu berasal. Jadi, secara nggak langsung, kita diajak buat terus bersyukur. Sekarang, coba kita ingat-ingat lagi kutipan yang paling pertama tadi. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Nah, itu dia, contoh sempurna dari gurindam moral. Fokusnya jelas ke karakter, ke budi pekerti. Gurindam ini ngajarin betapa pentingnya berpikir strategis dan hati-hati sebagai bagian dari etika kita ngejalanin hidup. Jadi, kalau kita sandingkan keduanya, gurindam religius itu ibarat panduan vertikal antara kita dengan Tuhan. Sementara itu, gurindam moral itu panduan buat internal diri kita, ngebentuk siapa kita sebagai individu. Dua-duanya ini fondasi yang saling melengkapi. Oke, setelah fondasi diri kita kuat, terus gimana? Gurindam ternyata juga ngasih kita semacam cetak biru untuk berinteraksi sama dunia luar. Sekarang, kita lihat yuk gimana kebijaksanaan dua baris ini bisa jadi panduan buat hidup di tengah masyarakat. Di sini, kita ketemu dua jenis lagi. Ada gurindam sosial yang mengatur cara kita berhubungan satu sama lain, dan ada gurindam pendidikan yang terus-terusan nyemangatin kita buat tumbuh lewat ilmu pengetahuan. Wah, ini adalah kebijaksanaan sosial yang luar biasa praktis. Gurindam ini nggak nyuruh kita dengerin omongan orang tentang dirinya sendiri, tapi justru nyuruh kita buat ngamatin langsung gimana kelakuannya dan cara bicaranya. Ini panduan yang jitu banget buat menilai karakter orang lain. Inilah yang bikin gurindam sosial itu relevan banget, bahkan sampai sekarang. Ini bukan cuma soal sopan santun loh, tapi juga tentang gimana kita memahami adat istiadat dan ngejaga nilai-nilai kebersamaan. Karena itulah yang jadi perekat di masyarakat. Tujuannya jelas, buat menciptakan keharmonisan. Sekilas ini mungkin kedengarannya kayak gurindam religius ya, tapi coba deh kita lihat pesannya lebih dalam. Ini sebenarnya adalah gurindam pendidikan. Maksudnya gini, gurindam ini ngajarin kita kalau menjaga ketenangan batin, lewat zikir misalnya, itu ngaruh banget ke kapasitas kita buat belajar. Hati yang sempit itu kan hati yang tertutup, yang susah nerima ilmu dan hikmah baru. Jadi ini pelajaran tentang gimana cara nyiapin diri buat menuntut ilmu. Nah, ini dia yang bikin gurindam pendidikan itu maknanya dalam. Pendidikan di sini tuh bukan cuma soal sekolah atau buku, tapi pandangannya holistik. Kita diajarin bahwa untuk jadi pembelajar seumur hidup, kita juga harus ngejaga wadahnya, yaitu hati dan pikiran kita supaya selalu terbuka. Jadi, setelah kita lihat keempat jenis gurindam ini, kita jadi sadar kalau ini bukan sekedar kumpulan puisi acak. Ternyata ada sebuah sistem yang utuh di baliknya.
Ini benar-benar gambaran yang pas banget. Gurindam itu menawarkan sebuah sistem panduan hidup yang lengkap. Mulai dari hubungan kita sama Tuhan, pembentukan karakter diri, cara kita berinteraksi di masyarakat, sampai dorongan supaya kita nggak pernah berhenti belajar. 4 pilar yang kokoh banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba bayangin, kalau Anda harus merangkum satu nasihat paling penting dalam hidup Anda ke dalam 2 baris, kayak gurindam modern gitu, kira-kira bunyinya bakal seperti apa? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita bawa pulang.